jelaskan ya, melalui video singkat ini, podcast singkat ini mengenai kepemimpinan dalam ayat biasa ya. Iya, benar sekali. Adapun beberapa tema atau beberapa ayat yang ingin kita bahas itu ialah yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 59, As-Sajdah ayat 24 dan Quran surat As-Sadd ayat 26. Yang dimana dalam kali ini kita akan memaparkan penjelasan mengenai ayat-ayat ini dari tafsir-tafsir yang kita dapat. Ya, Mungkin dalam beberapa menit depan kita akan bahas itu. Iya. Ya, karena kalau kita lihat dari situasi sekarang ya, realitas sekarang ini, isu terkait kepemimpinan ini kan menjadi topik yang sangat hangat ya sebenarnya. Jadi mulai dari persoalan integritas seorang pemimpin dan juga dari penyalahgunaan kekuasaan, bisa kita lihat dari persepsi tersebut kan juga krisis atau percaya masyarakat terhadap sosok pemimpin atau kepemimpinan tersebut. Dan juga kita dapat menspesifikasi lah pemimpin ideal menurut Quran ini. Iya, terutama dalam Islam Ya, dalam Islam yang disebutkan dalam Quran seperti pemimpin harus adil, harus, dan juga termasuk kita sebagai masyarakat harus mentaati. Satu ayat di ayat 59 nanti itu masyarakat itu harus mentaati pemimpin atau ulil amri. Dari kajian kita ini juga kan bahwasanya kita mencoba mengulik kembali ya dari apa ayat-ayat Al-Quran tersebut kan yang berkaitan dengan kepemimpinan untuk melihat sebagaimana pandangan ya kan, lebih dalam kepemimpinan ini di balik ayat-ayat Al-Quran tersebut. Juga kita akan memaparkan pendapat-pendapat daripada beberapa ulama yang membahas juga tentang ayat-ayat ini. Mungkin kita lanjut. Baik, kita lanjut langsung ke ayat pertama. Ayat pertama mungkin. Ayat pertama ini adalah surah An-Nisa ayat 58 yang membahas tentang pemimpin itu harus adil. Oke. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 ini kita membahas tentang ayat ini membahas tentang pemimpin yang adil. Di mana dalam tafsir Al-Misbah dari Profesor Quraisy itu menjelaskan bahwa pemimpin dalam ayat ini mengandung bahwa dua perintah utama untuk pemimpin atau pemimpin itu memiliki dua kewajiban, yaitu yang pertama menunaikan amanah dan juga menetapkan hukum secara adil. Iya, benar sekali. Dari penjelasan tersebut kan bahwasanya kalau pemimpin itu baik, adil dan juga amanah, ya kan, ya dampaknya itu kan bisa kita lihat dan kita rasakan di banyak khalayak ramai terhadap masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, kan, kalau pemimpin itu menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kewenangan, ya kerugian juga tidak hanya pada diri sendiri, tetapi kepada khalayak ramai juga. Ya kan? Seperti itu kalau kita melihat dalam ayat tersebut. Dan juga semakin pemimpin itu sangat berat. Memikul amanah itu juga merupakan sesuatu yang berat. Dia harus memikirkan satu bangsa. Di kita contohkan sebagai Indonesia ini, dia memikirkan memikirkan seluruh rakyat Indonesia ini, bagaimana kedepannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perekonomian. Itu merupakan amanah yang berat buat seorang pemimpin. Lalu kadang jabatan itu sesuatu yang diperbutkan. Iya, benar. Apalagi dalam zaman sekarang itu ya. Jabatan sebagai pemimpin itu diperbutkan, namun para calon-calon pemimpin kita memikirkan bahwa amanah yang diemban itu ialah sangat berat seperti yang kita katakan tadi. Kembali lagi dari pendapat Quraisy tadi, idealnya itu pemimpin yang adil itu menunaikan amanah dan juga menciptakan peraturan atau menetapkan hukum
kemaslahatan lah bagi Ya. umat gitu kan. Karena apa melihat sosok pemimpin itu ya kan bukan hanya bertanggung jawab di hadapan manusia saja kan, ya kan dilampirkan melalui ayat tersebut kan dalam Al-Quran yang sudah ditetapkan misalnya kita kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu kan. Itulah yang membuat konsep kepemimpinan ini dalam Islam memiliki dimensi moral ya kan dan spiritual yang cukup kuat lah gitu kan. Nah, bukan hanya kita bertanggung jawab terhadap manusia gitu kan, tapi juga tanggung jawab kita kepada Allah itu sangat berat gitu sekali. Ya kan? Mungkin selanjutnya itu ada di ayat 59 masalah. Jadi di ayat 59 ini Al-Quran menjelaskan tentang kita yang sebagai masyarakat itu harus mentaati kepada pemimpin, harus taat kepada pemimpin. Bagaimana menurut Mas Akbar? Taatnya masyarakat itu harus taat kepada pemimpin, kepada pemimpin. Ya kalau kita berbicara taat terhadap pemimpin tentu saja tidak lepas dari sosok pemimpin itu sendiri juga. Kalau pemimpin itu melaksanakan tugas dengan baik, yaitu dengan rasa adil, ya kan? Dengan bisa membuat kemaslahatan kepada masyarakat, ya. Kita sebagai masyarakat kan bakal nyaman dan mengikuti kan sosok pemimpin tersebut. Ya, mungkin seperti pendapat dari kitab Al-Misbah dari Profesor Qais Badi itu, taat kepada Allah dan Rasul itu tidak diulang terhadap ulil amri. Atau dengan kata lain, taat kepada pemimpin atau kepada pemimpin itu tidak absolut. Atau dengan kata lain, selagi sifatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu maka kita harus wajib taat kepada pemimpin. Namun apabila memang sudah melenceng, maka kita mungkin ada pertimbangan lain. Iya, ada pertimbangan mas ya. Kan tetapi juga kan kita perlu memahami yaitu konsep ketaatan dalam Islam bukan ketaatan yang mutlak kan, yang sebelum disebutkan tadi. Ya, yang bisa kita lihat penjelasan para ulama tafsir itu sendiri, ketaatan kepada pemimpin kita berada dalam koridor. Ya. Namun ada pertentangan dikit nih, Mas Akbar, dengan tafsirnya Al-Munir oleh Wahbah Zuhaili itu mengatakan bahwa Islam itu mewajibkan umat Islam itu untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin secara absolut. Itu agak sedikit bertentangan, agak sedikit berbeda pendapat. Sedang dari Al-Misbah tadi dari Quraisy tadi mengatakan bahwa selagi tidak bertentangan dengan agama itu tidak apa kita harus taat. Namun apabila bertentangan maka kita ada pertimbangan lain seperti itu. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili itu mengatakan bahwa absolut gitu. Bagaimana pemimpinnya kita harus taat. Bahkan dalam Islam sendiri itu melarang untuk berdemo. Itu kan kembali lagi bahwasannya kita untuk yang antara Al-Misbah dan juga apa tadi Al-Munir kan. Dengan kita saat ini kita contohkan sendiri negara kita ya kan, bahwasannya kita menerapkan Al-Munir itu absolut. Ya. Di Al-Misbah. Di Al-Misbah absolut. Apapun itu dari ketentuan Allah itu kan. Ketentuan Allah atau ketentuan pemimpin? Ketentuan pemimpin kan harus diikuti, tetapi di dalam Al-Misbah selagi dia sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita ikuti. Selagi tidak melenceng. Sebenarnya itu lebih tepat kan di negara kita itu kan, lebih ditetapkan ketimbang yang mohon maaf siapa yang hadis itu Wahbah Zuhaili kan, bahkan demo saja sebenarnya dilarang kan, padahal secara negara demokrasi yang kita saat ini nikmati kan, demo itu salah satu bentuk aspirasi, salah satu bentuk bahwasanya roda demokrasi kita tetap berputar.
Jadi tidak semua itu bisa kita tetapkan di suatu negara, susah kepemimpinan dan segala macam. Mungkin di negara-negara tertentu gitu kan, baik itu yang negara Islam kan, kita walaupun negara Islam, tetapi kita bukan negara Islam gitu kan. Kita masih menetapkan bahwasannya hukum-hukum positif gitu kan. Selebihnya kan kita memakai juga hukum Islam gitu kan, tetapi tidak menetapkan koridor tertinggi itu bahwasannya negara kita negara Islam. Mungkin ya mungkin sampai situ ya. Anies 58 dan 59 sangat berkaitan gitu. Dimana kita harus memilih. Mungkin apabila kita kaitkan selagi pemimpin itu adil dan juga amanah itu kita wajib taat. Kita wajib taat gitu ya. Kita wajib taat. Apabila dikaitkan gitu. Iya benar. Nah baik, selanjutnya mungkin kita akan membahas ke ayat sajadah. Ayat sajadah itu surat sajadah ayat 24 maksud saya, yaitu mengenai pemimpin yang sabar. Mungkin dalam pemimpin yang sabar ini menjadi sesuatu keharusan ya bagi seorang pemimpin, karena jangan sampai dia sampai hei antek jangan sampai itu juga kan. Itu kan agak tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin itu gimana ya? Tingkat kesabaran itu ya bagaimana caranya itu? Pemimpin itu kan memiliki audiens, ya, memiliki para pendukung. Dan bagaimana caranya itu membuat para pendukung tersebut tidak terkejut gitu. Bagaimana membuat para pendukung, jangan pendukung semua, gitu kan? Jangan sampai kelakuan atau si pemimpin itu tahu ya kelakuannya lah. Iya. Akan menyebabkan gejolak. Karena pemimpin ini satu kalimat saja keluar itu sangat dilirik. Apalagi terkait kesabaran. Ya. Dan juga di dalam Al-Misbah dari Muhammad Zuhair ini juga pemimpin yang sejati itu ialah lahir dari dua hal utama, yaitu kesabaran dan keyakinan. Yaitu sabar dalam atau keteguhan dalam menghadapi cobaan dan menjalankan perintah. Jadi dalam mungkin yang saya tangkap dari keteguhan dalam menghadapi cobaan adalah menghadapi kritik-kritik dari masyarakat. Iya, itu dapat dikatakan seperti itu. Gitu kan. Lalu menurut di dalam Kisah Al-Quran dari Sayyid Qutb, pemimpin itu dapat memperjuangkan kebenaran dan juga membimbing masyarakat dengan kesabaran itu. Jadi dia harus sabar dalam membimbing masyarakat. Iya. Tidak semena-mena dalam kata lain. Dan juga dalam tafsir kebenaran Republik Indonesia ini dapat pemimpin itu harus bersifat sabar dan bijaksana. Jadi semua dari tiga kitab tafsir ini berkaitan, dimana harus itu tadi pemimpin itu harus sabar dan penuh dengan keyakinan, harus memperjuangkan kebenaran dan membimbing masyarakat serta bijaksana. Dalam kata lain juga seperti awalnya saya sempat katakan, keteguhan dalam menghadapi cobaan atau kritik tadi. Iya benar. Terutama pada kritik. Ya. Nah, karena mohon maaf sebelumnya, pemimpin ini yang sudah pernah kita lihat gitu kan, baik itu dari pimpinan tingkat daerah bahkan pusat ya, kita sering melihat bahwasanya sedikit kritikan saja itu kadang sulit untuk menahan rasa sabar tersebut ya. Ya karena pada dasarnya sebagai pemimpin ya, kritikan itu adalah makanan gitu kan. Baik buruknya kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin pasti ada kritikan, pasti ada penilaian dari masyarakat. Karena roda pemerintahan berputar itu atas dasar ya, atas dasar penilaian ataupun kritikan dari masyarakat itu ya kan. Itu jadi kita ke depan sebagai pemimpin itu bukan, jangan sampai kritikan itu menjadikan fondasi amarah kita gitu kan, melainkan kita jadikan kritikan itu sebuah ya kan, fondasi awal ya kan. Oh, kita dikritik nih, berarti secara tidak langsung
ada sesuatu yang tidak sesuai ya kan keinginan masyarakat. Kita harus tahu kan masyarakat ini keluhannya apa gitu kan. Nah, dari kritikan itu bukan hanya mengkritik soal semata, tapi keluhan yang terjadi itu keluarnya kebijakan tidak sepenuhnya juga baik gitu kan. Pasti ada gitu kan negatif-negatifnya keluar dari suatu kebijakan gitu kan, dari sosok pemimpin tersebut. Nah kita sebagai pemimpin gitu kan untuk mengeluarkan suatu kebijakan gitu kan, harus mendasari kemaslahatan gitu kan. Benar sekali, saya sepakat juga tentang masalah tadi. Jadi pemimpin itu dengan kesabaran itu dapat apa ya, dengan dalam kesabaran itu dapat menciptakan apa ya, dengan sabar itu dapat menciptakan peraturan atau perintah yang baik juga, Yang ideal. yang ideal gitu. Jadi ya, seperti kita marah pasti tidak stabil lah. Iya. Baik, selanjutnya itu di Quran surat As-Sadd gitu, tentang kewajiban pemimpin. Itu surat As-Sadd ayat 26 tentang kewajiban pemimpin itu di dalam tafsir ya, kita bahas tafsir dahulu. Di dalam Al-Misbah ayat dari Quraisy maksud saya, ialah mengedepankan tanggung jawab, adil dan dilarang mengikuti hawa nafsu dari kewajiban pemimpin Al-Misbah. Sedangkan dalam film Al-Quran dari Sayyid Qutb itu pemimpin itu harus mengedepankan nilai keimanan, karena apabila tanpa nilai keimanan dapat menciptakan melenceng atau melenceng dan tidak sesuai dengan alurnya. Dan juga pemimpin ini tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok. Jadi dia harus kembali lagi seperti yang awalnya adil. Jadi dia tidak boleh mementingkan kepentingan dari suatu kelompok. Dan juga dari tafsir Kementerian Republik Indonesia ini menekankan bahwa, menjelaskan bahwa pemimpin itu harus menegakkan hukum secara adil dan benar dan tidak mengikuti hawa nafsu. Kembali lagi di ketiga kitab yang kita gunakan dalam ayat itu bersinambungan, berkaitan, di mana pada intinya semua kitab ini mengatakan bahwa pemimpin itu wajib untuk bersifat adil. Ya, Pak. Kesimpulannya kan bahwasanya dari ketiga sifat tersebut kan kita mengedepankan bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu memberikan keseluruhnya tombak kepemimpinan kita tanpa mendahulukan itu. Nah, kan? Jadi dari ketiga tersebut kan itu mengibaratkan maksudnya jangan sampai ego kita itu bulat gitu ya. Jangan sampai apa-apa harus ego kita sebagai sosok pemimpin itu jangan sampai gitu kan. Karena yang satu pemimpin itu harus hadir. Bagaimana mengeluarkan satu kebijakan itu tanpa ada yang dirugikan, tanpa ada yang disalahkan gitu kan. Mengeluarkan suatu kebijakan dari pemimpin tersebut dan harus sesuai dengan sesuai dengan keadilan. Ya, sesuai dengan keadilan ataupun tidak mengedepankan hawa nafsu. Ya, itu kan. Perlu kita ketahui Quran surah As-Sadd ini ayat 26 kan. Dalam ayat tersebut Allah berfirman dari bahwasanya Nabi Daud dijadikan sebagai khalifah, atau pemimpin di bumi pada tersebut. Kemudian diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, dari situ kita bahwasannya kita mengedepankan satu iman, kita mengedepankan kan sebagai pemimpin baik apapun itu ya, dari perspektif Islam ataupun semuanya kita harus mengedepankan hati iman kita kan. Jadi bagaimana caranya tanggung jawab kita sebagai pemimpin itu harus ada rasa adil di setiap sesuatu yang dilakukan. Tindakan harus menciptakan keadilan.
itulah keempat ayat yang kita bahas dalam podcast kali ini, yaitu dari An-Nisa 58 dan 59 sampai 70. Ayat 58 membahas tentang pemimpin yang adil. Iya. Di ayat 59 tadi kita harus taat kepada pemimpin. Lalu selanjutnya di ayat sajadah, masuk surah sajadah ayat 24 itu mengenai pemimpin yang sabar, kesabaran seorang pemimpin. Yang terakhir surat As-Sadd ayat 26 itu tentang kewajiban seorang pemimpin yang lagi harus adil, tanggung jawab, dan juga dengan iman tadi. tidak memiliki hawa nafsu. Tidak tanpa mementingkan suatu kelompok atau suatu kaum. Jadi maka harus adil. Ya. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu lagi. Baik, di ya. episode Baik, terima kasih. yang lain. Ya. Ya. Cukup. Cukup mungkin Ya. sampai di sini mengenai ayat-ayat tersebut kan, karena kembali lagi menariknya kita berbicara tentang ayat-ayat ini kan melalui Al-Quran itu kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memperoleh kekuasaan gitu kan, tetapi juga kita bisa memandang kan melalui perspektif Al-Quran lebih banyak menjelaskan kekuasaan itu bagaimana harus dijalankan Dan juga mengenai idealis seorang pemimpin. ideal seorang pemimpin seperti itu kan. Ya kita sebagai salah satu bagaimanapun kita nih sebagai umat Islam bukan hanya kita melihat satu faktor saja untuk kita merebut satu kekuasaan, tapi kita bersinggungan dalam kajian-kajian Al-Quran, hadis dan Al-Quran. Dan ya kembali lagi yang dibilang sama Bung Sultan biar ideal. Mungkin saja teman-teman yang dapat kita Ya. bahas di hari ini. Salah dan kurang kami mohon maaf. Saya Sultan Ahmad. Saya Akbar Rizko.